Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi teknologi energi baru dan terbarukan ya. Jadi ini adalah mata kuliah konsentrasi power ya. Di sini semua pada peminatannya power semua ya. Ya Pak. Ya Pak. Yang pertama itu biomasa ya. Jadi biomasa itu pembangkit yang berasal dari alam ya. Contohnya tanaman, rumput, pohon ya, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja dan kotoran hewan. Ini energi ini berasal dari biomasa ya. Saya akan coba kasih contoh tinja ya. Anda tahu nggak teknologi yang menggunakan bahan baku tinja? Apa? Buat gas. Iya, contohnya biogas ya. Biogas itu menggunakan tinja. Ada yang tahu nggak yang menggunakan pohon? Ada yang tahu? Yang berasal dari pohon. Jadi biasanya ya di tempat pembuangan sampah itu ya kan energinya menggunakan pohon ya, daun-daun kering, sampah-sampah kering ya. Itu pembangkit listrik tenaga sampah juga biasanya menggunakan energi alam ya. Kalau kalian tahu ya rumahnya di Bekasi ya. Di Bekasi itu ada namanya apa mas? Yang masuk ada yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah ya. Itu menggunakan sampah-sampah anorganik ya. Nah ini yang kedua adalah panas bumi ya. Ini dari panas bumi itu dia berasal dari panas bumi ya. Jadi salah satu contohnya ada yang tahu di mana panas bumi? Di Dieng. Ya, di Dieng ya. Namanya PLTBP Dieng ya, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Cara kerjanya gimana sih PLTBP? Nah, PLTBP itu cara kerjanya ya. Yang pertama dia itu menyedot panas buminya dulu. Ya. Setelah itu dia menyedot sumber mata air. Nah ini adalah kenapa alasan pembangkit listrik tenaga panas bumi dibuat di daerah yang ada sumber mata air ya. Setelah panas bumi itu disedot dan juga panas bumi mata air disedot, itu menciptakan flash ya. Jadi perbedaan suhu bisa kita sebut dengan entalpi ya. Perbedaan suhu itu masuk ke dalam generator ya. Generator itu langsung menghasilkan listrik ya. Listriknya berupa listrik AC ya. Nah, yang ketiga apa? Pembangkit listrik tenaga air ya. Pembangkit listrik tenaga air ada yang tahu contohnya di mana? Di Rican. Nah, bisa ya. Di Banjarnegara ya. Jadi di Banjar itu ada namanya PLTA Rican. Apa sih yang membedakan PLTA Rican sama PLTA? Ada yang tahu? Jadi yang membedakan adalah yang pertama debitnya lebih besar mana tenaga air ya, yang dibutuhkan. Lalu kapasitas ya, kapasitas energi listrik yang dihasilkan yang paling besar adalah PLTA ya. Nah ini yang keempat ya, tenaga angin ya. Angin. Kita di teknik elektrik itu ada ya namanya pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sumbernya dari angin ya. Ada yang tahu nggak kenapa pembangkit listrik tenaga air itu tenaga angin itu
besar-besar. Ada yang tahu nggak? Biar lebih bagus. Ya, itu lebih ke estetik ya. Jadi PLTA pembangkit listrik tenaga angin, ya pembangkit listrik tenaga angin itu kenapa besar-besar ya? Dikarenakan membutuhkan ya luas penampang. Jadi PLTA ini memanfaatkan luas penampang daripada baling turbin ya. Jadi semakin luas penampangnya, daya yang dihasilkan semakin besar ya. Kalau luas penampangnya kecil, daya yang dihasilkan semakin kecil ya. Makanya di Sulawesi salah satu contohnya ya, dia pembangkit listrik tenaga angin itu sangat besar ya, luas penampangnya ya. Ada yang tahu alat uji pembangkit listrik tenaga angin namanya apa? Alat uji pengukur kecepatan. Kecepatan angin. Iya. Ya namanya anemometer. Satuannya meter per second ya. Nah ini ada pembangkit listrik tenaga surya ya. PLTS ya. PLTS itu dia konversi apa ke apa? Cahaya ke listrik. Satuannya apa? Satuan apabila kita ingin menguji atau menggunakan solar cell. Ada yang tahu?